Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Pada hari ini kita bisa melakukan ibadah raya tanggal 20 September 2020. Itu semua karena kebaikan dari Tuhan. Dan kita mulai ibadah kita hari ini, kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan, kasih dan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah, kami mau menyerahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak terbatas kuasanya, tidak melebihi apapun, sebesar samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setia, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Engkau yang maha kuasa, yang maha dahsyat dan hebat. Terima kasih ya Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
lebih luas dari samudra, kebaikanmu takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Jemaat Tuhan, kita langsung mulai saja dengan doa. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik, Engkau setia, telah memberkati, melihara kami, melindungi, menjaga, dan mengizinkan atau memungkinkan kami untuk kembali berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau dalam ibadah ini. Olehnya Roh Kudus, beracaralah dalam seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan akhir, agar kami sungguh-sungguh dapat mengalami Engkau, menikmati Engkau dari hati ke hati saat kami berjumpa dengan Engkau lewat pujian kami, doa kami, maupun juga isi hati-Mu yaitu firman-Mu Tuhan. Roh Kudus beracara baik kepada hamba-Mu juga kepada seluruh jemaat-Mu yang bersama dengan hamba-Mu menikmati Engkau lewat ibadah dan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masih lanjut tentang misi Allah. Dan hari ini kita sampai kepada sasaran akhir dari misi Allah bagi dunia ini, ya. Atau sasaran Allah akhir misi Allah bagi dunia, atau apa yang diharapkan Tuhan pada akhirnya dari misinya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Mazmur nomor 97 bait yang pertama, demikian pujian dari pemazmur. Tuhan adalah Raja. Ya, sekali lagi, Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Mazmur nomor 67 bait 4 dan 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kemudian di Filipi pasal 2, demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat 9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari Mazmur 97 ini kita, dan beberapa ayat yang tadi kita sudah baca, kita melihat di sana bahwa Allah mempunyai sebuah harapan dalam melaksanakan misinya. Harapan itu merupakan sasaran akhir dari misi Tuhan. Mengapa dia melaksanakan misi Tuhan, melaksanakan misinya di dunia ini, ya. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita akan belajar 3 hal penting yang menjadi sasaran akhir Allah dalam melaksanakan misinya di dunia ini. Yaitu yang pertama, Allah mengharapkan, Allah sangat merindukan agar semua suku-suku bangsa, bahasa di seluruh pulau dan benua yang ada di dunia ini dapat menyembah Tuhan, bertekuk lutut
mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan lidahnya mengucapkan penyembahan, lidahnya mengucapkan pujian dan pujaan untuk meninggikan Allah kita satu-satunya. Yang kedua adalah bukan saja satu peninggian terhadap Allah satu-satunya Raja di dunia, karena Alkitab tadi dengan tegas Tuhan adalah Raja, ya. Tapi juga harapan Tuhan yang akhir nanti pada saat Dia selesai melaksanakan misinya itu adalah agar seluruh suku, bangsa dan bahasa yang ada di muka bumi ini menikmati sukacita. Selain menikmati sukacita, kita juga harapan Tuhan agar seluruh muka bumi ini dapat bersyukur kepada Tuhan, menyembah Dia satu-satunya Tuhan dan Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat satu persatu apa yang menjadi kerinduan Tuhan, tujuan akhir, sasaran akhir Tuhan dalam melaksanakan misinya, ya. Yang pertama, kita melihat bagian yang pertama tadi, yaitu Allah adalah Raja. Artinya bahwa satu saat kelak Tuhan rindu, bukan saja kini tapi nanti di langit bumi baru, Tuhan rindu agar seluruh suku-suku bangsa, seluruh bahasa di dunia ini akan mengakui Yesus dan meninggikan Yesus sebagai satu-satunya Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita bersyukur Gereja Kemah Injil punya logo atau lambang, yaitu salib yang di tengah itu penyelamat, kemudian ada cawan, ada bejana. Bejana itu bejana penyembuhan, penyucian, dan juga ada cawan. Kemudian ada yang mahkota itu yang ada di situ itu merupakan lambang Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan itu Tuhan harap bahwa itu bukan terjadi nanti saja, tapi juga sekarang di seluruh suku bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Itu sebabnya semua lidah diharapkan akan memuliakan nama Allah di seluruh dunia ini. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang kedua yang kita bisa lihat tadi di sana ialah bahwa Allah mau agar seluruh kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini meninggikan Kristus, dan itu menjadi sebuah kerinduan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kerinduan umat Tuhan pun yang memihak Tuhan pasti juga adalah sama dengan kerinduan Allah, ya. Kerinduan umat Tuhan yang berpihak kepada Allah, sebagaimana kita belajar minggu kemarin, pasti sama dengan kerinduan Bapa Surgawi, yaitu bagaimana agar seluruh bangsa di dunia ini dapat memuja dan meninggikan Kristus, sehingga akhirnya gairah untuk melaksanakan misi itu akan terwujud juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang berpihak kepada Kristus. Karena tidak ada cara lain bagaimana bangsa itu, suku-suku bangsa itu bisa memuji Tuhan tanpa melalui misi dan PI. Yang kedua adalah kerinduan akhir yang kedua dari Allah dalam melaksanakan misinya adalah agar orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus melalui pelayanan misi itu dapat menikmati yang namanya sukacita sejati yang melimpah, yang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita yang sesungguhnya hanya dapat dinikmati tatkala kita diselamatkan, tatkala kita dipindahkan dari alam maut kepada kehidupan, tatkala seseorang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus untuk mengalami kehidupannya Kristus, sehingga kehidupan Kristus itu yang melimpah dengan sukacita akan menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya kenapa sih orang percaya itu senantiasa bersukacita? Bukan tertawa loh ya. Bersukacita itu sedikit berbeda dengan tertawa ya. Jadi sukacita itu adalah kedamaian batin, kedamaian hati yang dinikmati oleh seseorang karena dia memiliki kepastian hidup untuk masa yang akan datang. Ya, ada sebuah kepastian hidup yang dia
menikmati bersama Kristus, sehingga itu menghasilkan sebuah pengharapan yang pasti itu melahirkan yang namanya sukacita. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa orang Kristen beribadah atau orang percaya beribadah dengan penuh sukacita? Mewujudkan bahwa ibadahnya itu adalah gambaran ibadah yang akan dia laksanakan di langit bumi baru seumur hidupnya dengan penuh sukacita. Nah, kalau di sini kita beribadah tidak menikmati sukacita Tuhan, itu menggambarkan bahwa kita juga tidak punya pengharapan untuk menikmati sukacita abadi yang hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita menikmati sukacita di dalam Kristus itu, kita sedang menikmati sukacita di dalam sebuah kehidupan yang melimpah, kehidupan yang tidak ada batasnya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu sebabnya sukacita di dalam Kristus itu disebut sukacita sejati, sukacita yang melimpah. Karena tidak berawal, tidak berakhir. Sebab sukacita itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan pada peristiwa, bukan pada benda yang sebentar akan hilang. Jadi karena itu orang Kristen sejati atau anak Tuhan, pengikut Kristus sejati, walaupun kondisi dan situasi yang mereka alami penuh dengan tanda petik ya masalah, tapi hatinya penuh dengan sukacita. Walaupun mereka sedang berada dalam sebuah tekanan hidup, mungkin sakit, bahkan ada di rumah sakit yang orang sudah katakan, wah ini sudah batas terakhir misalnya. Tapi karena dia punya pengharapan, dia tetap punya sukacita. Tetap menyanyi, tetap wajahnya berseri, bersukacita. Kenapa? Karena sukacita yang dinikmati dalam Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan sukacita di dunia ini. Oleh karena itu tadi dikatakan kenapa kok sukacita di dalam Yesus itu adalah melimpah, karena memang dia sumber sukacita. Ya, itulah sebabnya di dalam surat Filipi, jemaat Filipi diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka senantiasa bersukacita di dalam Kristus. Sekali lagi, bersukacita di dalam Kristus. Jangan meletakkan sukacita mereka pada hal-hal di luar dari Kristus. Sifatnya sementara itu ya. Tapi manakala itu di dalam Kristus, itu akan mendatangkan sebuah sukacita yang sungguh memuaskan, sungguh melimpah, sungguh luar biasa, tanpa batas ya. Dan karena itu jemaat Tuhan, itulah kerinduan Bapa kita di surga. Jadi sebagai orang yang selaras dengan Allah, mendukung, berpihak kepada Allah, atau nanti kalau di dalam kursus Kairos disebut sebagai orang Kristen yang normal ya, itu pasti dia punya kerinduan yang selaras juga dengan kerinduan Allah. Ya. Dia akan merasakan melihat orang lain yang hidupnya tidak menikmati sukacita. Dia pasti punya kerinduan yang selaras dengan kerinduan Allah, yang sama dengan kemauan Allah. Bagaimana supaya suku-suku bangsa di seluruh dunia ini bisa menikmati sukacita seperti itu. Itu memang kerinduan Tuhan. Itulah tujuan akhir dari mengapa Allah mau menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara tentu punya pengalaman ya, yang punya pengalaman dalam menolong orang lain yang sedang berada dalam masalah, tekanan hidup dan sebagainya ya. Sukacita itu tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada status derajat sosial, tapi tergantung pada pribadi Yesus. Itu yang Tuhan ingin. Itulah yang Tuhan harapkan terjadi kini maupun nanti di langit dan bumi baru. Dan yang terakhir, seluruh bumi akan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Seluruh bumi akan bersyukur dan menyembah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja di atas segala raja. Ya. Sasaran akhir ini yang kita lihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Sudah baca, saya ingin kita baca ini ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dari dan yang kujadikan, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi coba lihat, perhatikan di situ. Seluruh manusia di dunia ini yang telah menyebut nama Tuhan itu
Tuhan rindu supaya mereka itu semua bisa menyembah Tuhan. Jadi sasaran akhir Allah atau tujuan akhir Allah dalam semua pelaksanaan misinya itu, akhirnya suku-suku bangsa, bahasa, pulau-pulau di dunia ini dapat bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menyembah Tuhan di sini Bapak sekalian itu adalah merupakan sasaran akhir Allah. Kerinduan terdalam Tuhan, dalam hatinya yang terdalam itu merindukan seluruh orang yang sudah diciptakannya, yang sudah dibentuknya, yang sudah dibuat oleh Tuhan itu, agar semuanya satu saat kelak akan menyembah Dia dan mengatakan, oh Engkaulah Tuhanku, Engkaulah pemilik hidupku, oh Engkaulah pencipta hidupku, Engkaulah sumber hidupku, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, di kelas pemuridan beberapa tahun yang lalu saya memberikan sebuah kebenaran kepada beberapa saudara yang mudah masih ingat di kelas pemuridan, bahwa memuliakan Tuhan itu bukan pujian melalui nyanyian, ya. Walaupun itu juga bisa, tapi sesungguhnya yang namanya memuliakan Tuhan itu adalah sikap hati, sikap hidup yang menyukakan hati Tuhan, ya. Walaupun pujian kita itu indah sekali, tapi kalau hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita sedang tidak menyembah Tuhan, ya. Tapi hari ini Bapak sekalian, ya biarlah sedikit demi sedikit kita memperbaiki pemahaman ini. Banyak orang berkata, mari kita memuliakan Tuhan dengan memuji. Bolehlah, ya. Harusnya mari kita memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan itu artinya melalui hidup kita. Oleh karena itu di Kolose pasal 3 ayat 24, 25, 26 atau saya lupa, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di rumah, di kantor, di perusahaan, dan di mana saja, lakukan seperti untuk Tuhan. Artinya buatlah yang terbaik. Itu cara kita menyembah Tuhan, cara kita memuliakan Tuhan, cara kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang masih dalam proses belajar dengan benar. Belajar dengan benar, jangan berharap bahwa oh ya besok saya nyontek deh kalau pas ujian, nyontek atau apa, niru. Enggak, belajar dengan sungguh-sungguh, bergantung kepada Tuhan. Itu cara kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya Tuhan mau agar sasaran akhir gereja pun harus sama dengan sasaran akhir Tuhan, ya. Jangan beda. Gereja yang normal akan memiliki sasaran akhir yang sama dengan sasaran akhir Tuhan, yaitu kerinduan gereja yang normal agar seluruh bangsa di muka bumi ini menyembah Tuhan, memuja Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya misi dan PI dilaksanakan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di satu tempat, ya. Misi dan PI dilaksanakan di seluruh dunia. Tujuannya apa? Supaya ada penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran kepada Bapa dari setiap suku dan bangsa dan bahasa yang ada di seluruh muka bumi. Saya ulangi lagi. Jadi tujuan dari kita melaksanakan misi dan PI itu yaitu agar Injil Yohanes 4 ayat 24-25 itu terwujud, yaitu adanya penyembah Allah dalam roh dan kebenaran ada di seluruh suku, ada di seluruh benua, ada di seluruh pulau, ada di seluruh bahasa yang berada di seluruh dunia ini. Itu tujuannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu penyembahan haruslah menjadi sasaran akhir dari misi Allah. Bukan haruslah, menjadi misi gereja. Karena penyembahan itu adalah sasaran akhir dari misi Allah juga, gitu. Ya. Jadi karena itu penyembahan dari suku-suku bangsa yang ada di seluruh dunia ini harus menjadi sasaran akhir dari misi kita.
misi orang percaya. Kerinduannya adalah bagaimana supaya setiap suku bangsa itu satu saat kelak bisa menyembah Tuhan di lokasinya, di pulaunya, di benuanya, di sukunya, di bahasanya, dengan budayanya menyembah Tuhan. Kita harus ikut budaya kita ya. Jangan berpikir bahwa wah kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita sudah percaya pada Tuhan harus ikut budayanya orang Jawa. Oh, bukan. Bukan begitu. Biarkanlah setiap suku bangsa itu mengekspresikan dirinya dalam menyembah Tuhan melalui bahasanya, melalui sukunya, melalui budayanya sendiri. Ya, dengan budayanya masing-masing. Ya. Itu sebabnya kita juga tidak punya gedung yang menaranya tinggi kayak Londo punya kan. Karena pada waktu saya mendesain punya pikiran untuk membentuk gedung ini, kita kan orang Indonesia. Ya, kita ada di Jawa, maka bangunannya juga ya harus identik dengan budaya kita. Jangan kok ini kan suku kita seperti ini, ya biarkanlah kita menyembah Tuhan dengan budaya kita masing-masing. Jangan memaksa seseorang harus pakai bahasa Inggris pakai bahasa Jawa Kalau tidak pakai bahasa Jawa nanti tidak didengar Tuhan lah, itu kan nanti tidak benar. Tuhan itu sudah mengacau balaukan bahasa supaya bisa seluruh bangsa itu di dunia ini bisa menyembah Dia ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena nantinya yang akan ada pada akhirnya adalah hanya Allah bukan manusia, maka misi dan PI itu memiliki yang namanya dua saluran. Saluran yang pertama adalah misi dilaksanakan supaya kemuliaan Allah itu mengalir kepada suku-suku bangsa yang ada di seluruh bumi. Itu saluran pertama. Jadi saluran dari misi itu adalah tatkala kita melaksanakan misi, maka kemuliaan Allah disalurkan, dialirkan kepada suku-suku bangsa. Nah, saluran yang kedua adalah suku-suku bangsa yang tadi ini sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan dalam Yesus, sudah dibebaskan. Mereka mengembalikan kemuliaan yang mereka peroleh dalam Yesus itu kepada Bapa dalam penyembahan mereka kepada Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah yang sesungguhnya itu adalah ibadah yang didasari kepada rasa syukur yang mendalam kepada Bapa Surgawi, karena kita sudah diselamatkan, dibebaskan dari neraka, sudah dipindahkan, dan itu akan sangat bernilai pada saat Bapak Ibu Saudara, pada saat kita semua melaksanakan ibadah atas dasar kasih Tuhan. Atas dasar kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita sehingga kita bisa selamat. Akan sangat berbeda tatkala Bapak Ibu Saudara melaksanakan sebuah ibadah tanpa saudara merasa bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa ya? Kenapa ya? Gak bingung. Itu pasti kosong, hampa. Saudara ibadah, menyembah, memuji Tuhan ya hanya rutinitas, hanya sebuah kewajiban, tapi tidak punya makna apapun. Karena Bapak Ibu Saudara tidak pernah menikmati yang namanya rasa syukur atas dasar apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya, bagi saya, memindahkan saya dari maut kepada hidup. Ya, karena itu mari saudara-saudara pada bagian poin ini, mari kita koreksi diri kita evaluasi diri kita. Sejauh mana penyembahan yang kita lakukan hari ini? Apakah penyembahan kita atas dasar rasa syukur yang mendalam? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari maut, karena Tuhan mengasihi kita, atau kita lakukannya karena kita Kristen? Karena ini kewajiban kita sebagai Kristen. Nah, saudara-saudara pasti akan capek deh. Pasti saudara akan merasa, aduh berat ya, kok aku lagi gitu ya. Tapi kalau saudara merasa, saya melayani Tuhan, saya menyembah Tuhan, karena saya bersyukur kepada Tuhan, pasti saudara punya kerinduan lagi. Saya kerinduan lagi untuk terus-menerus lakukan, dan bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari kita bisa melakukan pelayanan itu. Karena didasarkan atas rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya di Yesaya 43 tadi dikatakan di sana sangat penting sekali ya, 43. Orang yang sudah diselamatkan mengembalikan kemuliaannya kepada Tuhan. Sasaran akhir orang Kristen adalah harus selaras dengan sasaran akhir Allah. Apa itu sasaran akhir Allah tadi? Yaitu supaya seluruh suku bangsa di dunia ini menyembah Tuhan.
meninggikan Tuhan. Harus menjadi sebuah sasaran hati kita. Kerinduan hati kita. Harus menjadi gairah hati kita yang terdalam. Kenapa sih saya mau supaya ikut Tuhan, mendukung atau berpihak kepada Tuhan dalam melaksanakan misinya? Supaya ada suku bangsa, ada daerah-daerah tertentu, baik di kita di Indonesia maupun di luar negeri, di mana saja, dalam generasinya yang berbeda, akan ada suku-suku bangsa yang senantiasa menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan. Sasaran akhir Allah dalam melaksanakan misinya adalah agar semua suku bangsa di seluruh dunia ini memiliki sebuah pujian, penyembahan yang belum terdengar di surga. Tuhan sedang merindukan agar seluruh suku bangsa di dunia ini, Tuhan sedang merindukan mendengar pujian mereka. Tuhan sedang merindukan mendengar penyembahan mereka. Ya, dari suku-suku bangsa yang ada di sana. Ya, karena itu jemaat Tuhan, Tuhan rindu di surga sana. Hari ini Tuhan belum mendengar pujian dari suku A, suku B, suku C, atau lokasi ini, atau pulau ini, atau benua ini, dan seterusnya. Tuhan belum mendengar. Dan Tuhan sedang merindukan supaya nanti dari suku A, B, C, dan seterusnya, nanti dari pulau ini, dari benua ini, ya, dari bahasa ini akan terdengar pujian, penyembahan dalam bahasa mereka masing-masing di seluruh dunia. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka penyembahan dalam roh dan kebenaran itu menjadi penggerak atau motor utama di dalam pelayanan misi dan PI. Jadi sebenarnya antara penyembahan dalam roh dan kebenaran dengan misi dan PI itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itu dua bagian yang saling berkaitan, saling mendukung satu sama lain, ya. Saling mendukung satu sama lain. Ya. Ketika gairah untuk menyembah Allah itu tinggi, maka juga tinggi antusias seseorang terhadap misi Tuhan. Karena apa? Kerinduannya adalah sama dengan Allah. Saya rindu semua bangsa ini menyembah saya. Maka Allah punya misi untuk itu. Dan manusia atau umat Tuhan yang sudah diselamatkan juga punya kerinduan yang sama dengan Allah agar seluruh bangsa di dunia menyembah Tuhan. Maka dia pun bergairah untuk misi. Dia bersemangat untuk misi dan PI. Karena dia punya visi yang sama, dia punya sasaran yang sama dengan Tuhan. Tujuan yang sama dengan Tuhan. Tapi begitu penyembahan itu lemah, karena pengenalan kita akan Tuhan lemah, maka gairah misi pun menjadi lemah. Gairah PI pun menjadi lemah. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan selama kita memahami prinsip dasar dari mengapa Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu bisa menyembah Tuhan. Tapi kan dirusak oleh iblis tuh, kemudian dikembalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kembali supaya setiap suku bangsa di seluruh dunia yang diciptakan segambar dengan dirinya secara turun-temurun akan menyembah. Dalam sukunya, dalam benuanya, pulaunya, dalam bahasanya. Itu yang Tuhan sedang rindukan. Hari ini di dunia ini maupun juga di surga nanti. Dia sedang menunggu suara-suara dari suku A, B, C itu memuji Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, begitu seseorang anak Tuhan yang menangkap hati Bapa, dia akan punya gairah besar sekali. Bagaimana supaya bangsa-bangsa di sana bisa menyembah Tuhan? Maka penyembahannya juga akan bergairah. Begitu penyembahannya bergairah pada Tuhan karena dia tahu tujuan akhir Allah di dalam hidupnya, dalam misinya, maka dia pun bergairah untuk misi Allah, bergairah untuk PI Allah. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan, kedua hal ini begitu kita lemah dalam misi, berarti sesungguhnya kita lemah dalam pemahaman hati Bapa. Ya, kita tidak dalam di dalam pemahaman hati Bapa. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika umat Allah tidak memiliki gairah untuk meninggikan dan menyembah Allah, maka kita juga tidak punya gairah untuk misi dan PI. Sebaliknya,
ketika gairah untuk meninggikan dan menyembah Allah itu benar-benar tinggi dalam antusias dalam hati umat Allah, maka kegiatan atau pelayanan misi dan PI pun akan semakin gairah dilaksanakan, akan semakin serius dilaksanakan, akan semakin sungguh-sungguh dilaksanakan. Jadi maka karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, misi dan PI adalah kemuliaan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, ketika umat Allah tidak melakukan kebenaran penting ini, sekali lagi, ketika kita sebagai umat Allah tidak melakukan kebenaran penting ini, itu berarti saya dan Bapak Ibu Saudara sedang menganggap dan berpendapat bahwa kemuliaan Allah yang ada dalam Kristus Yesus itu juga tidak penting dan tidak berharga. Padahal kita tahu bahwa hanya karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan, bukan karena ini dan itu, hanya karena kasih karunia, hanya karena kemuliaan Allah yang ada dalam Yesus Kristus, ya, kita diselamatkan oleh iman. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tatkala kita menganggap bahwa kemuliaan Allah yang ada dalam Yesus Kristus itu kecil atau tidak cukup, berarti kita juga berpendapat bahwa kemuliaan Allah dalam Kristus itu tidak cukup besar, tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terdalam di setiap suku-suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebagai umat Allah yang sudah diselamatkan, saya diajak, Bapak Ibu Saudara diajak, seluruh orang percaya yang sudah bergabung, sudah menjadi pendukung berpihak kepada Tuhan. Kita diajak semua agar kita ikut serta di dalam pergerakan misi Allah untuk menjadikan semua suku-suku bangsa, semua bahasa, semua benua, semua pulau di seluruh dunia ini kita bawa, kita jadikan untuk mereka menikmati yang namanya sukacita sejati yang ada di dalam Yesus Kristus. Tatkala mereka menikmati sukacita sejati dalam Yesus Kristus, mereka akan memuja Tuhan. Tatkala mereka memuja Tuhan, pasti mereka akan menyembah Tuhan. Dan itulah yang dikatakan dalam Filipi, semua lutut akan bertekuk mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Semua lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Inilah kerinduan Tuhan, inilah sasaran akhir Tuhan, inilah juga sasaran akhir gereja, inilah juga harusnya menjadi kerinduan gereja, inilah juga menjadi kerinduan saya dan saudara sekalian sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena tidak mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara tidak sama sasarannya dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar sudah jadi anak Tuhan, pasti kita punya sasaran yang sama dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak sama, berarti kita itu tidak di dalam Tuhan itu, di luar Tuhan kita, ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa sih Tuhan merindukan seluruh bangsa di dunia ini bisa menyembah Tuhan, memuji Dia dan menikmati sukacita dalam Dia? Karena data dari Yosua Project, ya, riset dari Yosua Project menyimpulkan bahwa ada 16.700 lebih suku dan bangsa di dunia ini. Dan itu harus menjadi target gereja Tuhan. Ini bukan hanya target kita di sini, seluruh anak Tuhan di dunia yang sepihak dengan Tuhan, yang berpihak dengan Tuhan, yang seperahu dengan Tuhan, harus punya visi ini. Masih ada 16.700 lebih suku-suku bangsa di dunia yang Tuhan sedang menantikan, Tuhan sedang merindukan suara mereka, bahasa mereka,
untuk memuji Tuhan dalam bahasa dan budaya mereka masing-masing. Nah, siapakah yang akan pergi? Siapakah yang akan pergi? Inilah aku, utuslah aku. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara mungkin tidak bisa pergi kalau belum dapat panggilan untuk pergi di garis depan. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa pergi melalui doa kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pergi melalui dananya. Mulailah mengatur ulang tatanan keuangan kita. Atur sedikit lah, atur bagaimana, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pergi dengan dana kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa pergi juga dengan keterlibatan kita di dalam memberikan semangat, motivasi ke orang lain. Jangan mematikan kerinduan orang lain dengan memberikan informasi-informasi yang sulit-sulit untuk menjadi misi dan seterusnya. Jangan. Kita nanti seperti minggu kemarin, kita bisa menjadi musuh Tuhan, menjadi orang yang mencerai-beraikan pekerjaan Tuhan. Hati-hati Bapak sekalian. Karena itu jemaat Tuhan, siapakah yang akan pergi? Supaya suku bangsa-bangsa itu bisa memuji Tuhan, dan Tuhan sedang menantikan, merindukan mendengar suara mereka untuk memuji dalam bahasa mereka, dalam musik mereka, dalam budaya mereka, di lokasi mereka. Saya dan Bapak Ibu Saudara bisa pergi. Doakan hamba-hamba Tuhan di medan garis depan. Ambil satu hamba keluarga Tuhan. Kami dua istri saya sedang mengambil dua keluarga. Satu di Karkanjistan. Aduh susah menyebut namanya. Ya, siapa namanya? Istri saya yang dia sering kirim bahan doa. Satu lagi di Thailand, satu di Vietnam. Ya. Di Vietnam itu Pak Yulis dengan istrinya. Ya. Di Thailand saya belum dapat data. Kami sedang mengambil bahan doa itu untuk mendoakan mereka. Saya mungkin tidak bisa pergi dengan fisik saya, apalagi dengan corona ini, tapi kita bisa pergi dengan doa kita. Ya, karena itu jemaat Tuhan, tidak ada alasan untuk kita berkata, oh Tuhan, saya tidak bisa melayani Engkau. Bisa melalui doa kita, dana kita, sisihkan persembahan kita untuk Tuhan, ya, untuk misi. Nanti Bapak Ibu Saudara akan merasakan, ya, Saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara secara luar biasa kalau kita sudah mulai prioritaskan apa yang Tuhan prioritaskan, ya. Jangan prioritaskan apa yang Tuhan tidak prioritaskan. Nanti Tuhan tidak memberkati kita. Ya, dengan demikian Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara sekalian. Kita berdoa, ya, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa kami sebagai umat-Mu Tuhan harus selaras dengan tujuan akhir-Mu, sasaran akhir-Mu. Karena kerinduan akhir-Mu Tuhan adalah agar seluruh suku bangsa di dunia ini akan bertekuk lutut menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengakui Engkau satu-satunya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami rindu sebagai umat-Mu yang berpihak kepada Engkau, bisa Engkau pakai kami untuk dapat menjangkau suku-suku ini, sehingga mereka pun boleh memuja Engkau, menyembah Engkau sebagaimana kerinduan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kala selamanya Tuhan kami Yesus Kristus, atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Sekali lagi tolonglah kami untuk memahami kebenaran ini, bahwa Engkau punya sasaran akhir dalam misi-Mu, dan kami adalah bagian dari itu Tuhan. Semakin kami memahami sasaran ini, penyembahan kami kepada Tuhan semakin bergairah, maka support kami, semangat kami untuk mendukung misi juga adalah bergairah. Dan berkati juga Tuhan pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, supaya kami semua boleh hidup sesuai dengan maksud-Mu Tuhan, menghadirkan kami di jemaat ini, supaya Tuhan tidak melihat seberapa jumlah kami di sini, tapi Tuhan melihat hati kami yang mau mendukung misi-Mu, supaya kami bisa hidup selaras dengan Engkau, dan Engkau akan memberkati dan pakai kami menjadi alat yang luar biasa. Berkati segala bentuk pelayanan yang ada, supaya segala bentuk pelayanan ada senantiasa bersumber dari misi-Mu Tuhan. Pelayanan penyembahan yang kami lakukan seperti ini, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan singer, liturgos, pemain musik, juga pemegang multimedia,
Tuhan berkati, mengurapi mereka, supaya semua fokus pelayanan kami bersumber dari bagaimana kami dapat melaksanakan misi-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang kami sedang lakukan. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing Tuhan, Kau tahu pekerjaan pegawai negeri swasta, buruh, petani, pedagang, wira swasta, Tuhan tahu, supaya semuanya terintegrasi di dalam misi-Mu, sehingga dimanapun dan apapun yang kami lakukan, kami membawa nilai misi-Mu di sana untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Juga kami mohon Tuhan berkati juga gereja KM Injil secara keseluruhan. Tuhan berkati, pakai menjadi alat Tuhan yang berguna supaya semakin hari semakin selaras dengan tujuan dan sasaran Tuhan menghadirkan gereja kami di dunia ini. Demikian juga sekolah-sekolah teologi yang ada, Tuhan juga tolong supaya sekolah-sekolah juga sungguh-sungguh memahami bahwa titik sumber dari seluruh pekerjaan Tuhan ada pada misi. Supaya seluruh kurikulum yang ada di kampus-kampus teologi itu benar-benar menempatkan misi sebagai pondasi atau sumbernya, bukan sebagian kecil dari mata kuliah yang ada. Tolong Tuhan Yesus. Demikian juga kami mohon Kau berkati juga negara kami, bangsa kami dengan kondisi seperti ini. Tuhan terus berkati bangsa kami Tuhan, ekonominya Tuhan berkati, kesehatan bangsa kami Tuhan berkati, lindungi semua yang masyarakat kami Indonesia, supaya kami semua tetap terlindungi dari semua kondisi-kondisi yang ada di negara ini, bahkan di dunia ini ya Bapak. Para pemerintah kami, para pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, pejabat penegak hukum, Tuhan tolong mereka, beri hikmat bagi mereka untuk dapat memimpin bangsa ini. Tuhan lindungi Bapak, berkati mereka ya Bapak. Dan tak lupa kami mohon Tuhan juga memberkati juga saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka, oleh kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau tahu anak-Mu sakit. Demikian juga yang berulang tahun, yang sudah disebutkan nama mereka satu persatu tadi ulang tahun. Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga sungguh bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan, dan mereka mau jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa lain atas berkat yang mereka peroleh dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang Kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini, dan kami rindu apa yang kami sudah lakukan dalam penyembahan pelayanan kami kiranya berkenan pada Tuhan, baik pelayanan kami sebagai single, tugas pemain musik, juga pemegang CD, yang berdoa, yang ambil bagian dalam persembahan, baik milik-Mu yang dikembalikan, yaitu persepuluhan, persembahan kami untuk pelayanan misi, juga untuk pelayanan kasih sosial, dan pelayanan lain-lainnya kami serahkan kepada Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Demikian juga kami mohon Tuhan berkati setiap anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Engkau sudah hadir dalam hidup mereka, akan memberkati dan melindungi dan memberkati kami semua, memakai kami menjadi alat yang berguna dalam sepekan yang akan datang ini, supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang sungguh mendatangkan berkat bagi bangsa-bangsa, suku-suku yang ada di sekitar kami. Olehnya Bapa Surgawi, tolonglah berkati seluruh jemaat-Mu. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan Allah yang adalah sumber damai sejati kita, akan senantiasa memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian secara utuh, jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita anak-anaknya. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita semakin setia dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan pujikan nama Tuhan. Dia sanggup, karena Dia Tuhanlah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.